Diana dan David adalah sebuah pasangan muda-mudi yang mabuk cinta pada pandangan pertama. Tanpa berpikir panjang, David jatuh cinta pada Diana dan langsung melamar dirinya pada umur 19 tahun. David pun langsung maju ke orang tuanya Diana. Namun, cinta mereka tidak direstui karena umur mereka yang masih terbilang muda. David yang masih muda pun langsung mengajak Diana kawin lari dan kabur dari orang tuanya. Waktu lalu berlalu hingga mereka mempunyai rumah. Dan sekarang David bekerja menjadi seorang arsitek. Kehidupan rumah tangga mereka pun sangatlah harmonis. David pun bisa membagi fokus, tangan kanannya kerja dan tangan kirinya bermain dengan Diana. Siap David. Rumah tangga mereka pun semakin sempurna ketika mereka membangun rumah di pinggir pantai. Hidup yang sangat sempurna ya. Namun, rumahnya belum selesai, resesi ekonomi pun melanda Amerika. Sehingga hal ini membuat banyak orang di PHK dan berdampak pada kehidupan David dan Diana. Ya, singkat cerita, rumah mereka pun disita dan David harus memutar otak gimana nih cara menyelamatkan kehidupannya dengan Diana. David pun sampai meminjam uang pada orang tuanya, namun hal itu tentu masih kurang dong. Jadi David mengajak Diana untuk pergi ke Las Vegas. Di sana David pun bermain judi. Feeling gue udah gak enak nih. David dan Diana pun berpisah. Ya, sebagai perempuan, Diana pun tertarik mencoba beberapa gaun yang tampak cocok ia kenakan. Namun tiba-tiba datanglah seorang om-om sukses yang datang menghampiri Diana. Om ini pun menawari Diana untuk memakai gaun yang ia coba. Namun Diana sadar kalau dirinya nih lagi digoda. Diana pun menolak dan pergi meninggalkan om-om ini. Di sisi lain, David lagi seneng banget nih karena dia menang judi yang sangat besar. Namun dari kejauhan, si om-om ini masih memperhatikan Diana yang cantik banget sih. Asli, nggak ada obat. Diana pun guling-gulingan di kasur sambil menikmati uang hasil judinya si David. Selanjutnya Diana pun mengajak David untuk bergabung dan menikmati kasurnya yang penuh dengan duit haram. Karena kurang puas, keesokan harinya mereka pun kembali berjudi. Namun kali ini ya sudah tentu mereka kalah banyak dong. Bukan banyak lagi sih ini mah. Semua yang mereka dapat kemarin ini tuh ludes des. Nah, di tengah keputusasaan mereka, nggak sengaja nih mereka bergabung di sebuah keramaian yang ternyata si om-om kemarin itu lagi bermain judi cuy. Si om ini bernama John Gage, orang yang kaya raya yang udah jadi legenda di lantai perjudian. John ini sangat berkarisma dan semua orang menonton aksinya saat berjudi. Tiba-tiba, si John meminta Diana untuk menemaninya berjudi. Hal ini tentu agak aneh karena si John minta izin sama si David, yaitu suaminya Diana. Karena dipaksa banyak orang, Diana pun ya udahlah ya menuruti permintaannya John. Lagi pula kan cuma duduk doang. John pun bersikap sangat manis dan sangat baik sama Diana. Diana pun diajarin lah cara berjudi kelas atas sama John. John pun gak masalah duitnya hilang gitu aja sama si Diana. Bahkan John dengan entengnya mengajak Diana untuk pindah meja dan bermain judi dengan taruhan yang jauh lebih besar. Diana pun diberi kuasa penuh untuk menentukan permainan dan semua orang hanya menonton aksinya. Yang luar biasanya, si Diana ini tuh menang cuy. Gila, bener-bener ya. Sebagai rasa terima kasihnya John, dia memberikan kamar yang sangat mewah untuk Diana dan David bermalam. Lebih spesialnya, Diana dibelikan gaun yang ia incar di awal film tadi cuy. Nah, si John ini akhirnya mengungkapkan hasrat terpendamnya. Ia pun secara belak-belakan ingin menyewa Diana dengan minta izin dulu nih sama si David. John siap menyewa Diana sekitar $1 juta cuy, atau 15 miliar kalau dirupiahin ya. John ini menawar harga segitu hanya untuk bobo semalam sama si Diana. Di sini sebenarnya David mulai agak goyah. Ini duit gede cuy. Namun dia ini gak enak hati sama Diana. Akhirnya dia pun menolak permintaannya John. Ya, si David sama Diana pun jadi gak bisa tidur memikirkan tawarannya John. Terlepas dari status mereka yang masih suami istri, mereka ini kan lagi butuh duit. 15 miliar tentu adalah jawaban dari masalah yang mereka hadapin. Lagian cuma semalam doang gitu kan. Akhirnya Diana pun mengalah dan dia pun akan melakukan bobo cantik sama si John. Ia pun melakukan hal ini semata-mata hanya untuk menyelamatkan keuangan rumah tangganya. Oke, jadi sebelum melangkah lebih jauh, David pun membuat kesepakatan dengan mengajak seorang pengacara yang bernama Jeremy. Sehingga jika terjadi apa-apa, si John ini pasti akan membayar duitnya ke mereka.
Si John pun cuma ketawa-tawa doang ngeliat si David yang parno banget. Ya singkat cerita, Diana pun ditinggal lah berduaan di kamar sama John. Lalu Diana pun diajaklah terbang bersama John menggunakan helikopter. Diana diajak terbang menuju sebuah kapal yang sangat mewah. Di sana ia pun sudah disiapkan sebuah gaun yang sangat cantik. Ia pun berdandan, mandi wajib, lalu menghampiri John yang terlihat gagah menggunakan jas putih. John pun tidak terburu-buru menikmati Diana cuy. Ia pun dengan sangat lembut memperlakukan Diana yang kepalanya tuh masih memikirkan David, suaminya yang ditinggalin semalaman. David sendiri gabut banget di kamar hotel menunggu Diana datang. Dan akhirnya sesuai kesepakatan Diana pun pulang esok paginya sambil menangis. Diana pun memeluk David yang dengan setia menunggu kedatangan istrinya cuy. Namun sayang, kalau mereka udah punya duit, rumah mereka tetap tidak bisa ditebus karena ada sosok misterius yang tiba-tiba membeli rumah mereka. Ya sudah tentu sih David kesel banget dong. Akhirnya mereka pun kembali ke rumah lama mereka untuk memulai hidup mereka dari nol. Diana sendiri sekarang menyibukkan diri untuk berkebun di belakang rumahnya. Namun tampaknya ada yang berubah setelah kejadian di malam itu cuy. Entah apa yang terjadi di kapal itu, namun si David cemburu banget karena si Diana masih menyimpan sebuah korek api dan kartu namanya John di dompetnya. Diana pun berusaha mencari tahu siapa yang membeli rumah mereka. Dan betapa kagetnya, ternyata yang beli itu si John cuy. Diana pun yang lagi kesel langsung berlari mencari John yang lagi makan siang bersama om-om kaya lainnya. Diana pun langsung datang membalikan meja dan membuat keributan di tempat itu. John pun lalu menarik Diana keluar dan mengajaknya bicara. Diana pun sadar kalau John hanya memperalat dan mempermainkan dirinya. Diana pun yang kesel dan emosi pulang ke rumah dengan membawa sebotol sirup marjan. David yang tahu kalau Diana habis ketemu sama John pun langsung cemburu. Dia pun lalu menginterogasi Diana sebenarnya apa sih yang terjadi di antara mereka berdua. Diana pun awalnya gak mau dan menolak untuk membahas hal ini. Namun karena David terus memaksa dan menyudutkan dirinya, akhirnya Diana pun bilang kalau digeprek sama John ini tuh jauh lebih enak dibanding sama David. David pun langsung merasa ciut dan menjadi laki-laki yang lemah. Akhirnya ia pun pergi meninggalkan Diana sendirian menangis di rumahnya. David pun memilih untuk menginap di rumah si pengacara. David yang lagi kesel pun ditelepon sama Diana yang bilang kalau David silahkan deh nyimpen duitnya. Namun David yang masih keras pun juga gak mau nyimpen duitnya cuy. Ya sudah tentu hal ini tuh menjadi durian runtuh buat si pengacara. Daripada nggak mau, ya udah dia aja lah yang nyimpen duitnya John. Singkat cerita, David dan Diana pun pisah ranjang. Jadi mau nggak mau Diana harus bekerja menghidupi dirinya sendiri. Diana pun akhirnya bekerja sebagai sales properti yang dimana secara entah dari mana nih dateng John yang berpura-pura mau membeli rumah di kantornya Diana cuy. Ya mau nggak mau karena urusan pekerjaan, Diana pun harus tetap profesional dan mengajak John keliling rumah yang ia mau beli. Tapi ya sudah tentu hal ini cuman alasan busuknya Johnny lagi. Cuma alasan busuknya si John buat berduaan sama si Diana. Sampai akhirnya si John ini mengajak Diana ke rumahnya yang besar dan gede banget. Namun tidak ia tempati. Bener kan, ini mah cuma karena John doang ini supaya bisa deket sama Diana. Berbeda dengan David yang harus memulai hidup dari bawah dan hanya ditemani dengan seekor anjing. Untuk menghindari John, Diana pun menjadi seorang guru di sebuah sekolah. Namun, lagi-lagi dan lagi-lagi, si John berhasil membuat kejutan dengan datang di saat Diana mengajar. Ia pun lalu mengantar Diana pulang dan mampir ke rumahnya John. Bukan rumah sih ini mah, istana tepatnya cuy, gede banget. John pun akhirnya menceritakan pengalaman pahitnya. 30 tahun yang lalu, saat dia masih remaja miskin dan no life, dia secara nggak sengaja ketemu dengan perempuan cantik yang menggugah hatinya. Namun, si John itu terlalu cupu dan untuk berkenalan dengan perempuan itu. Dan sampai hari ini, dia masih terngiang-ngiang dengan si perempuan itu cuy. Namun hal ini berubah ketika Diana datang di hidupnya. Oleh karena itu, si John ini tuh tentu nggak mau kejadian ini terulang 2 kali dalam hidupnya. Ya, cewek mana sih yang gak lulu diomongin kayak gini sama cowok? Mereka pun akhirnya berdansa sambil menikmati indahnya senja di sore itu. Sedangkan David masih gitu-gitu aja cuy hidupnya. Berduaan sama si anjing.
David pun hanya bisa meratapi semua foto-fotonya Diana yang memang cantik banget sih asli. Satu persatu foto-foto itu pun dirobek sama David. David pun semakin terpuruk. Bahkan dia yang lagi mabok-mabokan pun datang menghampiri John yang udah makin lengket sama Diana. Singkat cerita, David pun akhirnya sadar dan dia pun pelan-pelan bangkit lagi menjadi seorang dosen di sebuah universitas. Di sana dia mengajar dan bertemu banyak dengan orang-orang baru. Dia sih berharap hidupnya berubah dan move on dari Diana. Sampai tibalah hari di mana si Jeremy datang membawa kabar buruk. Diana meminta cerai dan pisah secara legal bersama David. David yang udah sadar diri banget beda kelas sama si John, akhirnya datang dan berbicara sama Diana. Dia pun minta maaf karena kesalahannya, jadi si Diana ini bisalah digeprek sama John. Yang apesnya, Diana ini menikmati geprekannya si John. Jadi tanpa banyak omong, David pun menyetujui perceraiannya dan pergi meninggalkan Diana. Namun, John tidak tega melihat Diana dan David berakhir seperti ini. Akhirnya, John ini pun mengarang cerita kalau dirinya ini memang doyan mencari wanita miskin, lalu ditawari uang hanya untuk menyenangkan hasratnya John. Diana pun lalu sakit hati dan pergi meninggalkan John. Supirnya John pun kaget apa yang dilakukan John pada Diana. John akhirnya sadar, walaupun secara fisik Diana bersamanya, namun hatinya Diana nih udah fix punyanya David. Jadi cintanya John hanya bertepuk sebelah tangan cuy. Selanjutnya, Diana pun pergi ke tempat di mana kisah cintanya dengan David dimulai. Dia pergi ke sebuah dermaga di mana tempat itu tempatnya David melamar dirinya cuy. Seperti di film-film lainnya, David pun sudah seakan-akan tuh menunggu Diana. Dia pun duduk manis di ujung dermaga itu. Ya, akhirnya film ini pun berakhir bahagia.